Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada, teman-teman. Kembali lagi saya akan ajak kalian untuk terus mengawal perjuangan dari satu-satunya pecatur Indonesia yang berjuang di ajang Abu Dhabi International Chess Festival 2022 kategori Master. Teman-teman, dari lanjutan babak ketujuh tadi malam, RL Chess menyiarkan live streaming juga. Ya, andalan kita, Hiren Karisma Skandar harus mengakui keunggulan dari Jordan Van Foreest. Ya, kita tahu bahwa Jordan Van Foreest memang secara elo rating cukup jauh dari Ren dan kemampuan dalam karir caturnya juga cukup bagus, guys. Dia merupakan mantan juara turnamen Tata Steel dan merupakan pemain inti dari timnas catur Belanda bersama dengan Anis Giri. Guys, tanpa berlama-lama, coba kita ambil pelajaran dari partai babak ketujuh ini. Iren pegang buah putih dan Jordan Van Foreest pegang buah hitam. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Mereka berdua memiliki poin yang sama, 4,5 poin dari 6 babak. Artinya Iren luar biasa sekali nih guys. Dan Iren memulai dengan langkah D2 D4 dijawab dengan D6. Kemudian Iren C4 hitam E5. Nah, Van Foreest menampilkan permainan yang sangat menarik. Memang gaya dari pecatur Belanda ini sangat taktikal sekali nih teman-teman. Nah, kalau kita berpikir secara awal ya, kalau dimakan ini maka akan terjadi pertukaran menteri dan artinya Van Foreest memang sudah siap menjawab Iren dengan menuju endgame langsung. Nah, pembukaan apakah ini? Ini merupakan pembukaan Queen's Pawn Opening English Red Defense. Jawabannya gimana secara terbaik? Ya, jawaban yang terbaik adalah dengan memainkan kuda ke petak F3 yang paling banyak dipilih. Kemudian kuda ke petak C3 dan langkah yang ketiga adalah dengan memukul pion E5. Iren di sini memilih mendorong dengan D5. Ya, kemudian Van Foreest G6, putih M4, hitam A5, putih kuda C3 dan hitam kuda langsung ke petak A6. Kemudian putih gajah E2, hitam kuda C5, putih gajah E3 dan hitam gajah ke petak H6. Ini menarik karena baru langkah ketujuh tapi Van Foreest langsung coba menukar gajah gelapnya. Kenapa dia mau melakukan ini? Karena permainan menuju mengarah kepada permainan semi tertutup guys. Dan kuda bakal jadi perwira yang sangat bagus banget untuk kita miliki. Nah, Iren di sini menolak untuk pertukaran gajah. Dia lebih pilih memukul kuda. Kemudian pion D memukul gajah, putih gajah ke petak G4. Gantian Iren yang coba menukar gajahnya. Dan ini bagus banget. Setelah gajah G4, hitam F5. Putih pion E memukul F5, pion G F5, dan gajah ke petak H5 skak, raja ke petak F8. Lihat teman-teman, Van Foreest tidak berkeberatan untuk bermain tanpa mengamankan rajanya dengan rokade. No castle for today. Iren melanjutkan dengan H4 mencegah menteri ke petak G5 dan hitam benteng A6. Putih tarik gajah E2, hitam M4. Nah, sebenarnya teman-teman pada pilihan benteng A6 ini ada pilihan yang menarik yaitu dengan menjalankan G4 di sini untuk membuat Iren bisa mendapatkan titik M4 ini. Nah, apabila dimakan, nah ini akan menguntungkan bagi pemain putih. Tetapi dengan pilihan Iren menarik gajah ke petak E2, maka ini membuat hitam unggul guys. Dan kita juga bisa lihat ya, waktunya Iren untuk memilih langkah ini juga cukup lama. Artinya dia benar-benar mencari langkah terbaik guys, dan benar-benar mengupayakan untuk bisa menahan Van Foreest. Hitam M4, putih G4. Hitam gajah ke petak G7. Kemudian putih menteri C2. Itulah kenapa Van Foreest menjalankan M4. Cerdik sekali untuk mengaktifkan gajahnya. Kemudian putih setelah menteri C2 dijawab pion F memukul G4. Putih kuda memukul pion M4. Hitam gajah F5. Langsung mempin Iren gajah D3, hitam benteng B6. Mengancam pion B2, Iren taktis benteng B1, hitam gajah memukul kuda E4. Kemudian putih gajah pukul gajah. Kemudian hitam melanjutkan dengan benteng berpindah ke petak H6, mengancam pion H4. Iren cerdik dengan memainkan kuda E2, tetap memberikan pion di petak H4. Sayang Van Foreest tidak terpancing. Jika dia terpancing dengan memukul pion H4, Iren sudah menyiapkan jawaban cantik dengan kuda ke petak F4, mengincar petak E6 ini. Yang pasti dengan diplotnya kuda di petak E6 ini akan menyulitkan Jordan Van Foreest.
Tapi inilah pecatur kelas dunia lawan dari Kairen. Dia mengetahui ide dari Ren dan menjalankan gajah E5. Kemudian putih gajah G2, hitam menteri E7. Ya masih belum berani makan pion H4 karena ada ancaman menteri ke petak F5 guys. Kairen raja ke petak D2, langkah ke-22. Kita bisa lihat bahwa di sini Kairen juga memilih tanpa rokade. Hitam benteng F6 mengancam pion F2. Putih benteng B ke petak F1, hitam kuda H6, putih raja C1, hitam raja G7, putih F3. Van Forests mulai melancarkan idenya dengan kuda ke petak F5. Boom. Dia mengincar petak kosong di petak E3 ini, teman-teman. Kemudian Iren menteri ke petak E4, Van Forests kuda ke petak D6. Iren menteri D3, Van Forests benteng H ke petak F8. Lihatlah keindahan susunan perwira yang disusun oleh Jordan Van Forests guys. Ya inilah mungkin ya mengapa Van Forests bisa masuk dalam tim juara dunia Magnus Carlsen. Dia merupakan sekondan dari Magnus Carlsen. Van Forests memberikan pion G4, Iren makan, kemudian hitam benteng F2. Benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, putih gajah F1. Dapatkah kalian melanjutkan ide dari hitam? Yap, tepat sekali, menteri ke petak F6. Dan teman-teman, ini baru 30 langkah, waktu Kairen tinggal 1 menit. Iren kuda ke petak C3, Van Forests masuk menteri F4 skak. Raja B1, benteng ke petak D2, menteri ke petak H3. Van Forests menutup permainan dengan kuda ke petak E4. Boom. Kairen menyerah. Jika dilanjutkan, ada ancaman petak F2, dan jika dipukul, maka benteng memukul pion B2, raja A1, dan menteri ke petak C1 skakmat. Teman-teman, inilah yang terjadi, dan setelah ini Kairen akan berhadapan dengan Grandmaster Azerbaijan Muradli Muhammad. Mudah-mudahan Kairen bisa menang dan pastinya masih butuh support dari kalian semua teman-teman, sobat pencinta catur. Jam 8 malam RLCS akan menyiarkan live streaming. Nah, artinya Van Forests juga tidak meremehkan Kairen ya. Dia juga menyiapkan opening yang mengejutkan Kairen dengan bermain teori yang jarang sekali nih guys. D4, D6, C4, dan E5 ini. Apa komentar Anda teman-teman? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe.